Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Sobat Belajar, channel yang akan membahas segala macam mata pelajaran, mulai dari pelajaran yang berkaitan dengan TPS UTBK maupun SKD kedinasan, bahkan psikotes kerja hingga SKD CPNS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan TPS UTBK nih, terutama deret numerik. Nah, deret numerik ini biasanya ada di bagian penalaran matematika. Nah, jadi kita tahu semua ya, kalau misalkan Pak Nadiem itu dia sudah membuat sebuah kebijakan bahwasannya TPS UTBK atau TPS itu menjadi satu-satunya mata tes yang akan diujikan nanti di UTBK 2023. Nah, insya Allah Sobat Belajar akan terus mengupdate materi-materi berkaitan dengan TPS UTBK supaya teman-teman bisa belajar secara gratis dan juga bisa belajar tanpa harus memikirkan biaya. Dan hopefully video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua dan dapat mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Oke, nah bagi teman-teman yang belum mengerjakan soalnya, ya jadi belum coba mengerjakan soalnya, teman-teman silahkan akses link yang ada di link deskripsi, yang ada di kotak deskripsi di bawah, ya. Atau nanti kakak akan munculkan linknya di layar teman-teman semua, silahkan teman-teman kerjakan. Nah, ini adalah pembahasan dari tryout atau latihan soal yang ada di website Sobat Belajar, yaitu belajargratis.com. Nah, kita lihat nih, nomor satu. Nomor satu, di sini ada sebuah deret numerik, tapi deret numeriknya ini dia diganti dengan huruf, ya. Supaya lebih enak kita dalam mengerjakannya, kakak coba munculkan deret huruf di di posisi lain supaya kalau di sini kan ya, kalau di sini agak sempit jadi nanti kita, untuk mengulik-nguliknya agak sedikit bingung nanti ya, atau agak sedikit tidak leluasa. Nah, kita lihat di sini ada CGGE, GIIC, HKKKF, titik-titik, dan SOOG. Nah, kita disuruh untuk mencari huruf mana yang memang cocok untuk dijadikan sebagai jawaban, ya. Huruf mana yang cocok untuk dijadikan sebagai jawaban di soal yang ini, terutama untuk mengisi titik-titik kosong yang ada di soal ini. Nah, kita dalam mengerjakan soal ini kita harus melihat dulu ya pola atau kemiripan dari masing-masing deret ya. Deret pertama, deret kedua, deret ketiga, dan deret kelima ya, karena deret keempat yang kita cari jawabannya. Nah, kita lihat di sini kemiripan antara deret ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat itu selalu ada huruf yang berulang. Selalu ada huruf yang berulang ya. Mulai dari GG, II, KK, titik-titik, dan OO. Oke, kita lihat. G ke I itu dia dilewat H. Kan seharusnya kalau misalkan berurutan secara alfabetikal, itu GG, HH, II. Betul? Nah, lalu II ke KK. Harusnya setelah I itu kan J. Harusnya setelah II kalau normalinya adalah JJ. Ya. Setelah I normalinya adalah JJ. Maka kita bisa simpulkan kalau misalkan ini dilewat satu huruf ya. Huruf yang berulang ini dilewat satu huruf, maka selanjutnya ini dilewat LL, maka selanjutnya adalah MM ya. Selanjutnya adalah MM ya. Kita cek dulu nih, benar nggak nih MM jawabannya? Nah, kita lihat MM ke OO itu kan harusnya dari M itu ke N ya, NN. Betul nggak? M, MM, NN, dan OO. Betul. Jadi dilewat apa? Dilewat satu huruf. HH, JJ, LL, NN, kemudian OO. Nah, jadi kita bisa simpulkan jawaban di deret keempat ini, huruf tengah-tengahnya adalah MM. Ya, sebetulnya kita udah bisa tahu jawabannya karena satu-satunya, enggak ada deh. Tapi kita bisa eliminasi jawabannya. Yang pertama, jawaban yang A salah karena tengah-tengahnya NN. Yang kita dapat ini di sini adalah MM. Yang B, ini juga salah karena tengah-tengahnya OO. Sedangkan yang kita punya di sini MM. Yang C kita bisa pertimbangkan, yang D kita bisa pertimbangkan, yang E itu udah salah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang di sini. Huruf pertamanya C, G, K.
G, K, titik-titik, S. Oke, kita lihat. C ke G. C ke G itu dilewat berapa sih? Dilewat D, E, F. Dilewat 3 huruf. Kita lihat lagi G ke K. G ke K ini dilewat H, I, C. Nah, berarti udah valid nih. Kalau misalkan ada dua pola yang berulang, biasanya itu memang pola yang dipakai pada deret itu. Nah, kita lihat di sini, berarti kita lewat 3 huruf. K ke titik-titik ini berapa? Lewat 3 huruf. Setelah K apa? L, M, N. Berarti di sini O. Bener gak nih? O ke S itu betul nggak dilewat 3 huruf? Setelah O apa? P, Q, R. Ya, P, Q, R. Nah, betul berarti. Jawabannya, untuk huruf selanjutnya, huruf pertama di sini, itu adalah O. Nah, kita lihat OMM. Mana ada jawaban OMM? Ada. Ya, jadi kita nggak usah mempertimbangkan yang ini lagi nih. Ya, kita nggak usah mempertimbangkan yang ini lagi. Karena jawabannya sudah valid. Ada OMM. Ya, karena nggak ada lagi. Kecuali ada lagi OMM dua jawaban seperti tadi kan. Tengah-tengahnya sama-sama ada MM, jadi kita nggak bisa memastikan jawaban di awal. Maka kita butuh validasi yang lain. Tapi kalau ini kan sudah jelas. Jawabannya diawali dengan huruf O, dilanjuti dengan huruf M dan M 2 kali, lanjut. Nah, di sini ya satu huruf lagi kan, emang ada 4 huruf. Tapi karena huruf OMM cuma ada satu, maka jawabannya adalah. Oke? Ya, jadi itu adalah jawaban dari nomor 1 di soal latihan. Ya, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengerjakan soal latihan, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau nanti kakak akan munculkan linknya di video teman-teman yang teman-teman sedang tonton sekarang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Itu ada soal deret angka. Nah, biasanya memang deret angka ini bukan biasanya lagi, memang sering keluar baik di ujian mandiri, UTBK, SKD kedinasan, SKD CPNS, bahkan hingga psikotes kerja. Namun, tentunya no debat, ya udah valid itu mah. Kalau misalkan deret angka yang paling susah itu memang biasanya yang keluar itu ada di UTBK. Ya, itu sudah tingkatan yang paling sulit. Nah, di sini kita akan coba munculkan deret angka ini di tempat yang lain supaya kita leluasa untuk mengerjakannya. Nah, dalam mengerjakan deret angka, kita jangan gegabah untuk menggunakan pola loncat-loncat satu angka kayak gini. Ya, karena memang hakikatnya kita biasa menerka-nerka pola dengan satu angka seperti ini. Tetapi kakak di sini punya tips and trick. Kalau misalkan teman-teman menemukan soal seperti ini, ya, dengan angka yang naik turunnya itu ekstrim, dengan angka yang naik turunnya itu ekstrim, nah teman-teman silahkan, ya, teman-teman silahkan untuk mencoba melihat angka-angka yang memang mempunyai hubungan dekat. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya misalkan seperti ini. 10, 20, 30. 10 ke 20 itu kan dekat ya. Jadi kita mencari angka yang lumayan dekat. 10 ke 20 ini antara ditambah 10 atau dikali 2. Kenapa Kak ditulis dua pola antara dikali 2 atau ditambah 10? Karena kita pada prinsipnya dalam mengerjakan soal deret angka, itu apabila ada dua kemungkinan pola, silahkan teman-teman tulis kedua kemungkinan tersebut terlebih dahulu. Baru nanti kita cek mana yang terpakai di pola selanjutnya. 20 ke 30 itu udah valid ya, no debat. Itu ditambah 10. Berarti yang kepakai di sini adalah ditambah 10, ditambah 10. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, ini cukup valid bahwasannya ini deret yang dilewat dua angka. Tapi kita coba cek yang lain, karena kan ini masih ada angka-angka yang lain masih banyak. 543 ke 432 itu dikurang 111. Dikurang 111. 432 ke 321 juga dikurang 111. Berarti sudah valid, gengs. Kalau misalkan ya deret angka yang ada pada layar teman-teman itu adalah deret angka yang mempunyai pola dilewat 2. Permasalahannya ini ada angka yang tidak cukup berakhlak, yaitu yang cukup besar ya. 3125 ini ke 256 ya. 3125 ini ke 256.
Kalau kita bagi nih, kalau kita bagi antara 3.125 dengan 256, itu menghasilkan 12, sekian. Tentunya itu bukan pola yang ada di deret angka. Ya, biasanya pola yang ada di deret angka itu dikali, ditambah, dikurang, dikuadratkan, tetapi itu semuanya bilangan bulat. Adapun bilangan pecahan, itu bilangan pecahan yang memang kayak 1/2, 3/4 itu ya. Jadi tidak tidak rumit ya. Nah, kalaupun dikurang kalaupun dikurang memang bisa, tetapi kan sangat jauh ya. 3.125 apabila kita kurang dengan 256 itu hasilnya mungkin 2.800 sekian. Apakah nanti 256-nya harus dikurangi 2.800 sekian? Nanti min hasilnya berapa? Kan di sini jawabannya angka-angka yang positif semua, bilangan bulat positif semua. Nah, oleh sebab itu, kita harus coba untuk out of the box. Kita coba ya, kita coba untuk bikin deretnya, kita coba copot ya, 3.125 dengan 256 ini. Kalau misalkan kita pakai perpangkatan, tentunya kalau misalkan di belakangnya 5, 3.125 ini adalah hasil dari 5 pangkat berapa ya. 5 pangkat berapa. Nah, kita coba cari. 5 pangkat 3, 125. 5 pangkat 4, 625. Wah, 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 adalah 3.125. 256. 256 kita coba untuk cari. 256 adalah hasil dari 4 pangkat 4. Apakah ada polanya? Kita lihat. Bilangan absisnya itu selalu berkurang 1. Berarti di sini 3 dan bilangan eksponennya juga selalu berkurang 1. Jadi di sini 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Jawabannya adalah A. Ya, 27. Jadi itu adalah solusi dari Dari soal yang ini. Oke? Semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh mencari nilai atau angka yang cocok untuk menggantikan huruf X dan huruf Y yang ada di soal di layar teman-teman semuanya. Nah, kita bisa lihat nih, gengs. Kalau misalkan di sini ada deret angka. Deret angka yang memang angkanya cukup berdekatan. Jadi kalau misalkan cukup berdekatan, kita coba dengan pola tidak dilewat angka sama sekali. Ya. Kita coba dengan pola yang tidak dilewat angka sama sekali. Oke? Satu kedua itu antara ditambah satu, ya, lalu dikali dua, dan udah, nggak ada lagi. Ya. Lalu dua keempat, ya, itu antara ditambah dua, dikali dua, ataupun apa? Ataupun dikuadratkan. Ataupun dikuadratkan. 4 ke 5 itu antara ditambah 1. Nggak ada lagi antaranya, sorry. Karena 4 ke 5 ya udah pasti ditambah 1. 5 ke 25 itu dia antara dikali 5 ataupun dikuadratkan. Betul ya? Ataupun ditambah 20. 25 ke 26 ditambah 1. Sekarang tugas kita adalah mencari pola yang berulang. Di sini sudah jelas kalau misalkan tambah 1 itu selalu berulang. Tinggal kita memilih mana yang pola berulang di belum kita tandai ataupun yang antara 2 ke 4 dan 5 ke 25. Karena nanti 26 ke X ini kan kita bergantung pada pola selain ditambah 1 ya. Nah, kalau misalkan dilihat secara general itu kan yang kuadrat ya. Yang kuadrat yang menjadi pola yang berulang. Oke? Kita coba kuadratkan. 26 kuadrat karena kan di sini angka yang di sini ya yang dikuadratkan. Kalau secara pola yang kita temukan pada saat ini. Seperti yang kita ketahui kalau misalkan 26 kuadrat hasilnya adalah 676. Permasalahannya apabila X sama dengan 676, maka tidak akan ada jawabannya. Di sini tidak ada yang hasilnya 676. Bahkan jauh dari 676. Jangan menyerah, dan ini bukan berarti soalnya salah.
Ini bukan berarti soalnya salah, tetapi kita harus mencari alternatif lain. Oke, kita munculkan deret angka di tempat yang berbeda supaya lebih leluasa. Karena di sebelah sini, ya, di sebelah sini itu sudah cukup penuh ya. Oke, yang dikuadrat ya, yang dikuadratkan itu tidak terpakai, gengs. Yang dikuadratkan tidak terpakai. Oke? Nah, tetapi yang ditambah satu sudah valid, no debat ya. Karena satu ke 2 ditambah satu, 25 ke 26 ditambah satu. Ya. Dan 4 ke 5 itu juga dia ditambah satu. Tinggal kita cari nih, 2 ke 4 ini kan antara dikali 2 ataupun ditambah 2. Dan 5 ke 25 itu antara dikali 5 ataupun ditambah 20. Kalau misalkan kita menggunakan dikali 2 dan dikali 5, itu tidak akan ada polanya, kita tidak bisa menebak. Selanjutnya dikali berapa kan kita nggak tahu. Berarti kita coba manfaatkan pola yang ada, yang terakhir ini, harapan kita yang terakhir, yaitu ditambah 2 sama ditambah 20. Maka selanjutnya ditambah berapa? Oke, 2 ke 20 ini kan dikali 10. Maka kita coba kalikan 10 lagi, ya, polanya. Jadi ini ada pola di atas pola. Maka selanjutnya bisa ditambahkan dengan 200. Apabila kita tambahkan 200, 200 kita tambahkan 26, hasilnya adalah 226. Apakah ada jawabannya? Alhamdulillah, jawabannya ada, 226. Jawabannya E. Tunggu, kita cek lagi karena kan ditambah satu ditambah 2 ditambah satu ditambah 20 ditambah satu ditambah 200. Intinya selang-seling ya. Maka selanjutnya kita coba tambahkan satu. Ya di sini 226, kita tambahkan satu, hasilnya berapa, gengs? 227. Apakah betul 227? Betul sekali. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Jadi apabila menemukan soal ini di UTBK dan ternyata teman-teman pada percobaan pertama tidak menemukan jawabannya, bukan berarti soalnya salah. Tetapi kita harus lebih out of the box dalam mengerjakan. Karena Kakak dapat pastikan, ya, tim sobat belajar dapat pastikan nanti di UTBK itu hanya 0,001% kemungkinan jawaban atau soal yang error. Karena pasti soal-soal yang dirilis nanti di UTBK itu sudah pasti melewati cross check yang sangat panjang. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada tabel yang berisi angka-angka. Tabel yang berisi angka-angka. Biasanya kita harus menemukan pola. Udah pastinya nemuin pola mah tuh, Kak, betul ya. Kok biasanya? Nah, tetapi polanya ini biasanya vertikal ataupun horizontal. Jarang ada yang diagonal. Diagonal tuh maksudnya gimana? Diagonal tuh yang ke samping gini ya. Jadi kayak gini 6 6 kayak gitu biasanya jarang. Tapi ada ada kemungkinannya. Dan nanti di UTBK kemungkinan ada, mungkin ada karena kata Bapak Menteri yang kita cintai, bahwasannya TPS itu nanti akan semakin sulit. Tapi kita berdoa supaya TPS itu dibuat sulit tetapi ternyata mudah. Amin, ya. Nah, kita harus mencari pola secara vertikal atau horizontal ya, vertikal ke bawah, horizontal ke samping. Kalau kita lihat pola secara vertikal, hubungan antara 6, 3, dan 2/3 ini kita mau apakan? 6, 3, dan 2/3 ini. Tentunya kita harus kita harus mengisi dengan operasi-operasi matematika. Entah itu dikali, dibagi, ditambah. Ditambah 6 tambah 3 9, ya nggak jadi 2/3. 3 dikali 2/3 hasilnya 2, ya. Kalau misalkan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kalau misalkan 3 dibagi 6 hasilnya 1/2. Jadi ini nggak ada. Pola vertikal itu tidak ada atau tidak kita temukan. Nah, kita coba pola horizontal. 6, 5, 11. Kalau kita lihat secara jeli ini sudah jelas ya, 6 tambah 5 sama dengan 11. Kita coba di pola berikutnya, 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi syaratnya, kalau misalkan mengerjakan soal ini, polanya harus berulang minimal 2 kali. 3 kali lebih bagus. Tapi karena ini cuma ada 3 kolom dan 1 kolomnya yang dicari ya, harus 2 kali berulangnya. Kalau sekali belum kita dapat buktikan.
Jadi seandainya teman-teman menemukan pola vertikal di kolom 1 ini, tetapi di kolom 2 itu teman-teman tidak menemukan pola yang sama, ya berarti polanya bukan vertikal, tapi horizontal. Begitupun sebaliknya. Apabila teman-teman menemukan pola secara horizontal di kolom 1 bisa, di kolom 2 ternyata tidak bisa. Ya itu nggak boleh teman-teman lanjutin, karena teman-teman harus mencari pola selanjutnya. Tetapi kan karena ini di kolom di baris 1 bisa, di baris 2 bisa, maka kita coba terapkan di baris ketiga. Ya, 2/3 ditambah 3/4 itu hasilnya adalah 15/12. Ya, 15/12 atau berapa ya? Bentar, apakah salah? Betul. Bentar kita lihat. Ini 12. 12 berarti kalau misalkan kita lihat di sini 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya adalah 8, gengs. Ditambah 9. Ya, salah. 17/12. 17/12. Ada nggak jawabannya 17/12? Jawaban 17/12 nggak ada. Maka kita coba direct atau kita coba arahkan pecahan ini menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilang pembilang lebih besar daripada penyebut, ya. Kalau misalkan pembilang lebih besar daripada penyebut, itu biasanya dijadikan pecahan campuran. Oke? Nah, 17/12 ini, kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 1/5/12. Apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah C. Apabila teman-teman mempunyai kesulitan dalam menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silakan teman-teman pelajari dulu karena itu adalah basic dari matematika. Ya, teman-teman harus bekerja keras jika ingin lolos ke perguruan tinggi nasional, negeri yang favorit atau yang menjadi impian dari teman-teman semua. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Oke. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Sobat Belajar. Dan teman-teman bisa mengerjakan soal ini dalam bentuk latihan soal seperti tryout. Ya, teman-teman tinggal klik ABCD-nya. Tapi soalnya soal ini, teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi, ataupun teman-teman bisa search website belajargratis.com dan teman-teman search di website tersebut, itu adalah latihan TPS penalaran matematika part 2. Ya. Nah, ini adalah pembahasan dari soal yang ada di website belajargratis.com, yaitu official website Sobat Belajar. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada segitiga, 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 segitiga kotak. Segitiga, segitiga, segitiga kotak. Ya. Nah, teman-teman, dalam membuat soal UTBK, pembuat soal tidak semata-mata menggunakan bentuk-bentuk. Jadi karena pengen bagus aja, jadi segitiga-segitiga semua, dan satunya lagi kotak. Tidak, itu adalah clue bagi teman-teman semua untuk mengerjakan soalnya. Kita coba copy paste dulu, apa, si, pola A dan pola B-nya ini di layar sebelah kanan teman-teman semua, yang ini ya, supaya kita lebih leluasa dalam mengerjakan soalnya. Nah, ini adalah sebuah clue teman-teman. Di ini ada segitiganya 4, lalu kotaknya 1. Segitiganya 4, kotaknya 1. Ya, antara A dan B ini polanya harus sama, ya. Pola A dan pola B ini harus sama. Karena memang kita harus memecahkan pola A dulu, baru kita terapkan pola A itu di pola B. Nah, seperti itu konsep soalnya. Nah, kita lihat di sini, gengs. Segitiga ini kita coba operasikan, mau itu dikali, mau itu dibagi, mau itu ditambah. Kita coba ditambah dulu deh, ya. 37 kita tambah 19, kita tambah 32, kita tambah 33, hasilnya 121. Terus hubungannya sama 11 ini apa, Kak? Apakah relatable 121 dengan 11? Kalau teman-teman yang sudah biasa mengerjakan akar pangkat 2, sudah tahu kalau misalkan akar dari 121 adalah apa? Adalah 11. 11. Kok jadi bahasa Sunda? 11 ya, gengs ya. Nah, kita coba untuk menggunakan pola tersebut di pola yang B ini. Ya, 74 ditambah 46 ditambah 68 ditambah 37 hasilnya adalah 225. Kalau kita akar pangkat 2 kan, 225,
hasilnya adalah 15. Apakah ada jawabannya? Alhamdulillah jawabannya ada. Oke, jadi kalau misalkan ada sebuah soal yang mempunyai bentuk-bentuk seperti itu, ini bukan hiasan semata, tapi itu adalah clue atau jalan dari pembuat soal untuk teman-teman dapat mengerjakan soal ini secara logik seperti itu, ya. Oke, itu adalah akhir dari video pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sobat Belajar. Semoga video ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Kita akan update terus setiap Sabtu dan Senin untuk video pembelajaran. Dan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB akan diadakan live class di YouTube Sobat Belajar untuk membahas soal-soal TPS. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.